Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dapat dibenarkan di hadapan Allah. Berkat bimbingan Roh Kudus, kita pun merasakan keperluan kita, mengaku bahwa kita penuh dengan dosa, bertobat dari pelanggaran-pelanggaran kita, dan melatih iman dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai pengganti dan teladan. Iman ini yang mendatangkan keselamatan melalui kuasa ilahi dari sabda merupakan karunia anugerah Allah. Melalui Kristus kita dibenarkan, diangkat sebagai putra-putri Allah, dan dilepaskan dari perhambahan dosa. Melalui Roh kita dilahirkan kembali, serta dikuduskan. Roh membarui pikiran kita, menuliskan hukum kasih Allah di dalam hati kita, dan kepada kita diberikan kuasa untuk menghidupkan satu kehidupan yang kudus. Kalau kita tinggal di dalam Dia, maka kita akan menjadi orang yang turut mengambil bagian dalam tabiat ilahi dan memperoleh jaminan keselamatan sekarang dan juga pada penghakiman itu. Nah, jadi anak-anakku sekalian, itu merupakan satu kesimpulan dari pelajaran kita ini, dan kita akan mulai apa itu pengalaman keselamatan di dalam pelajaran kita ini. Ya, satu kehidupan di dalam Kristus adalah satu kehidupan yang penuh dengan damai. Itu pasti. Ya. Damai di sini artinya bukanlah kehidupan yang tidak ada penderitaan, bukan. Ya. Hidup di dalam Kristus adalah hidup yang damai, bukan berarti kita hidup di dalam kesenangan kehidupan duniawi ini, tidak ada susah, tidak ada penderitaan, tidak ada sengsara dan lain sebagainya. Tapi hidup damai dengan Kristus adalah apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, kita tetap merasakan damai itu ada bersama dengan kita. Karena Kristus ada di dalam hati kita. Ya. Oleh karena itulah katanya di sini, kita harus berpengharapan kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena di dalam Dialah ada damai itu. Di dalam Dialah ada keselamatan itu. Ya. Pengharapan kita bukanlah di dalam diri kita sendiri, melainkan hanya di dalam Kristus. Oleh karena itu, janganlah bersandar pada dirimu sendiri. Nah, adik-adikku sekalian, anak-anak, banyak orang ingin mencari keselamatan itu di luar Kristus. Ya, banyak seperti itu. Ya, mungkin barangkali doktrin yang mereka pelajari seperti itu. Barangkali saja keselamatan itu bisa didapatkan dari sesuatu yang supranatural. Dari sesuatu yang mereka anggap lebih tinggi dari peradaban manusia ini. Sehingga mereka menggantungkan keselamatan itu kepada orang-orang seperti itu. Ya, contoh yang paling gampang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau memang kita sudah menggantungkan kehidupan kita kepada Kristus, kita pasrah dan kita terima apa saja yang terjadi dalam hidup kita ini, rasa damai itu kan ada. Tetapi banyak manusia menggantungkan hidupnya, masa depannya kepada dirinya sendiri, kepada orang lain, kepada orang tua, kepada keluarga, dan lain sebagainya. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita gantungkan pengharapan kita kepada orang lain, ada banyak orang tua yang kecewa karena dia gantungkan masa tuanya kepada anak-anaknya. Ya. Orang tua sangat mencintai anaknya, dia sekolahkan anak ini sampai berhasil dengan catatan pada masa tuanya dia akan bergantung kepada anaknya. Bisa-bisa saja seperti itu. Tapi kenyataan kita lihat apa yang terjadi. Banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Sehingga harapan orang tua untuk hidupnya di masa depannya kepada anaknya menjadi apa? Pupus. Inilah salah satu contoh. Kalau kita menggantungkan pengharapan kita kepada siapa? Kepada orang lain. Kepada sesuatu yang kita anggap hebat. Yang terjadi adalah hanya apa? Kekecewaan, kekecewaan, dan kekecewaan.
Oleh karena itu anak-anakku sekalian, firman Tuhan katakan, janganlah bersandar pada dirimu sendiri, melainkan pandanglah kepada Kristus. Ya. Walaupun orang tua kita orang yang kaya, dia sanggup memenuhi kebutuhan kita, tapi jangan pernah berharap itu untuk selamanya. Karena itu akan habis. Dan tatkala itu akan habis, engkau tidak mendapatkan apa-apa lagi, engkau akan kecewa. Tapi kalau engkau bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada Kristus, Dia akan senantiasa selalu menyertai kita dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Bahkan keselamatan kita dijamin oleh Tuhan kalau kita bersandar kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Dikatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 16, meskipun manusia lahiria percaya, saya ulangi, meskipun manusia lahiria semakin merosot, namun manusia batinia dapat dibarui dari hari ke hari. Nah, anak-anakku sekalian, kalau kita baca dalam 2 Korintus 4 ayat 16 ini, di dalam kehidupan kita ini ada dua tubuh. Ya. Yang pertama adalah tubuh lahiriah kita, kemudian yang kedua tubuh batiniah kita. Nah, kadang-kadang orang tidak mengerti akan ayat ini. Apa itu tubuh lahiriah? Apa itu tubuh batiniah? Sehingga ayat ini mengatakan, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui oleh sehari ke sehari. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, mana duluan lahir di dalam dunia ini? Ya, apakah tubuh lahiriah kita atau tubuh batiniah kita? Nah, ini menjadi pertanyaan. Mana duluan lahir ke dunia ini, tubuh lahiriah kita atau tubuh batiniah kita? Nah, jadi kalau kita baca ayat ini, jelas dikatakan di sana bahwa yang pertama lahir adalah tubuh lahiriah kita. Tubuh badan kita ini, ya. Kemudian itu akan berkembang, maka tiba saatnya akan tumbuh, akan lahirlah tubuh rohania. Artinya, pada waktu kita menerima baptisan yang kudus, disitulah lahir tubuh rohania kita. Dan dikatakan di sini, bahwa tubuh lahiriah kita itu semakin hari akan semakin merosot. Karena ada apa? Ada masanya. Alkitab katakan 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Tapi itu pun hanya apa? Penderitaan. Tapi tubuh batiniah kita itu akan terus diperbaharui dari sehari ke sehari sehingga hampir menuju kepada apa? Kepada kesempurnaan. Ya. Tubuh badan kita ini bisa habis, bisa lenyap, bisa mati. Tapi tubuh rohani kita itu akan terus berkembang dan inilah yang akan membawa kita ke dalam apa? Kerajaan surga. Bagaimana itu bisa berkembang? Ya, kalau kita bergantung sepenuhnya kepada siapa? Kepada Kristus. Tapi adik-adikku sekalian, saudara-saudara sekalian, banyak orang sekarang ini, mereka lebih cenderung untuk memperbaiki tubuh badannya ini, tubuh lahiriahnya ini. Ya, kalaupun dia sudah berusia 50 tahun, dia berusaha kelihatan cantik seperti umur 30 tahun. Dengan segala makeup, ya, kecantikan, salon dan lain sebagainya. Dia selalu berusaha supaya tubuh lahiriahnya ini indah dan kelihatan cantik walaupun usianya sudah berapa? Sudah lanjut. Tapi dikatakan sini, apapun yang dilakukan manusia untuk tubuh lahiriahnya ini itu tidak akan pernah berhasil, ya. Dan tubuh lahiriah kita ini akan kembali kemana? Ke tanah. Tapi tubuh batiniah kita itu akan terus berkembang dari sehari ke sehari sehingga menuju kesempurnaan. Kalau kita mau tinggal bersama dengan siapa? Dengan Yesus. Nah, jadi adik-adik sekalian, marilah kita coba berusaha untuk membuat supaya tubuh rohani kita inilah yang apa? Yang berkembang, yang tumbuh bersama dengan siapa? Dengan Yesus. Karena tubuh rohani kita inilah yang membawa tubuh badan kita ini kemana? Ke surga. Melalui tubuh rohani kita inilah keselamatan itu akan apa? Akan kita dapatkan kalau kita terus bergantung kepada Tuhan. Ya, mengerti adik-adik sekalian ya? Jadi dikatakan di sini, hanya melalui Yesus Kristus seseorang dapat mengalami keselamatan. Itu pasti. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia
yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini jelas, ya. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Sama seperti yang saya katakan di pendahuluan tadi, banyak orang salah, ya, beribadah sehingga mereka mencari Tuhan yang lain yang bisa membawa mereka kepada keselamatan. Ya, kalau kita lihat agama seberang atau agama Muslim, mereka menganggap bahwa keselamatan itu ada di mana? Sama mereka. Kalau kita pelajari agama Hindu, mereka menganggap bahwa dewa mereka itulah keselamatan mereka. Kalau kita pelajari agama Buddha, Katolik, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita pelajari isi Alkitab ini, semuanya itu sudah menyimpang dari apa? Dari firman Tuhan. Karena Tuhan katakan, hanya melalui Yesus Kristus seorang dapat mengalami keselamatan. Sebab di bawah kolong langit, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu harga mati, anak-anakku sekalian. Ya, jangan ditawar-tawar. Yesus adalah jalan keselamatan. Yesus adalah jalan kehidupan. Melalui Yesuslah kita bisa masuk apa? Ke dalam kerajaan surga. Itu harus kita aminkan. Harus kita mengerti. Ya, supaya pikiran kita tidak bercabang-cabang. Supaya kita tidak mencari keselamatan itu kepada yang lain. Hanya kepada Yesuslah keselamatan itu bisa kita dapatkan. Ya. Pengalaman keselamatan bisa mencakup pertobatan, pengakuan, pengampunan, pembenaran, dan pengudusan. Ya, kita akan pelajari satu persatu. Apa itu pertobatan? Apa itu pengakuan? Apa itu pengampunan, pembenaran, dan pengudusan? Coba kita lihat arti pertobatan. Kata pertobatan ini berasal dari bahasa Ibrani yang artinya nacum, ya, dari bahasa Ibrani nacum, yang artinya menyesal. Bertobat. Kata Yunani yang setara dengan nacum ini adalah metaneo, yang berarti kata sini mengubah pikiran seseorang itu sehingga timbul perasaan menyesal dan akhirnya dia bertobat, dan pertobatan itu menghasilkan perubahan radikal dalam sikap terhadap Tuhan dan dosa. Perubahan radikal maksudnya di sini adalah perubahan total berbalik, ya, 180 derajat dari yang jahat kepada apa? Yang baik. Meninggalkan kejahatan, berbalik menjadi baik. Nah, itulah pertobatan radikal terhadap Tuhan dan dosa yang kita lakukan. Karena apa? Ya, firman Tuhan katakan dalam Amsal 28 ayat 13 dikatakan demikian. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Mereka mengaku tidak akan beruntung. Saya ulangi. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Ya, ini firman Tuhan. Jadi banyak orang sekarang ini dia berbohong untuk menutupi bohongnya. Maksudnya adalah supaya bohongnya ini jangan ketahuan, dia berbohong lagi. Akhirnya apa? Bohong itu menghasilkan bohong yang baru. Ya. Dan ini dilakukan oleh manusia untuk menyembunyikan dosa-dosanya terhadap siapa? Terhadap manusia, tetapi tidak terhadap Tuhan. Ya. Seberapa pintar pun kita menyembunyikan dosa itu, Tuhan tetap tahu. Tahu dia. Ya. Bagaimanapun caranya. Ya. Mungkin sekali dua kali kita berhasil di hadapan siapa? Manusia. Orang tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Sehingga keluarlah firman Tuhan yang menyatakan, siapa menyembunyikan pelanggannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi oleh Tuhan. Ya? Coba kita lihat pengalaman dari Raja Daud. Raja Daud ini adalah seorang raja yang terkenal. Ya, raja bangsa Israel. Suatu kali katanya dia melakukan satu kejahatan yang besar di mata Tuhan. Ya,
Dia melakukan perzinahan dan pembunuhan. Dan pengalaman ini mempersiapkan jalan kemenangan atas dosa. Mempersiapkan jalan kemenangan atas setan. Tapi adik-adikku sekalian, anak-anak sekalian, Raja Daud ini sadar. Ya, sadar. Dia katakan demikian. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Kasihanilah aku Allah. Kasihanilah aku menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Nah, anak-anak sekalian, pada saat itu Raja Daud sadar. Ya. Raja Daud sadar, dia datang kepada Tuhan meminta pengampunan. Ya. Dia menyesal akan dosa-dosanya. Dia menyesal akan apa yang sudah dia lakukan di hadapan Tuhan. Sehingga dia datang kepada Tuhan dengan memelas. Dengan merasa tidak sanggup untuk menerima dia. Sehingga dia katakan, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ya, inilah pengakuan Raja Daud yang sungguh-sungguh. Pengakuan yang radikal. Berbalik 180 derajat dari yang jahat kepada apa? Yang baik. Lalu kita lihat apa yang terjadi setelah itu. Apakah Tuhan membiarkan dia? Tidak. Tuhan mengampuni akan dosa-dosanya. Pengalaman Daud berikutnya menunjukkan bahwa pengampunan Tuhan bukan hanya memberikan pengampunan atas dosa, tapi memperbarui kembali dari dosa. Meskipun pertobatan melalui pengampunan orang berdosa tidak dapat dengan pertobatan menyesuaikan diri untuk mendapatkan berkat Allah, kenyataannya orang berdosa bahkan tidak dapat menghasilkan dari dalam diri mereka pertobatan. Semuanya itu adalah oleh karena Roh Kudus yang menarik orang itu dari dosa dan kembali kepada siapa? Kepada Kristus. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam Kristus orang berdosa yang bertobat tidak hanya diampuni. Ya. Di dalam Kristus orang berdosa yang bertobat tidak hanya diampuni, tetapi dibebaskan, dinyatakan benar. Ya. Dibebaskan dan dinyatakan benar. Inilah kalau kita mengaku akan dosa kita. Kita bukan hanya diampuni, tetapi kita dibebaskan dan dinyatakan benar di hadapan Tuhan. Dia tidak pantas dan tidak bisa mendapatkan perlakuan seperti itu. Seharusnya. Oleh karena apa? Dosa-dosa kita. Ketika orang berdosa merenungkan kasih ilahi yang tak terhingga, mereka menerima motivasi paling kuat yang memungkinkan untuk bertobat. Ya. Dalam kasih dan belas kasih-Nya yang tak terbatas, Allah menjadikan Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah melalui iman. Orang berdosa yang bertobat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh kasih karunia. Nah, adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, kalau kita simak pelajaran ini adalah suatu karunia besar bagi kita manusia berdosa. Yang tadinya kita tidak layak, tidak mempunyai kesempatan, tidak mempunyai kemampuan untuk bisa merubah diri kita, sehingga kita mendapatkan keselamatan itu, tapi sekarang dikatakan di sini, Yesus, Tuhan itu, yang tadinya tidak berdosa, dibuat menjadi berdosa untuk bisa mati di kayu salib, membawa kita menerima akan keselamatan itu. Nah, jadi kalau kita sudah tahu seperti ini, kalau kita sudah tahu bahwa keselamatan itu hanya datang kepada Yesus, nah kalau kita tidak datang, maka sia-sialah hidup kita di dunia ini. Ya, karena tujuan kita hidup di dunia adalah untuk masuk di dalam kerajaan apa? Kerajaan surga. Ya. Selanjutnya dikatakan demikian lagi. Dasar untuk pembenaran ini bukanlah
ketaatan kita kepada Kristus. Karena sama seperti oleh satu pelanggaran, dia memberikan ketaatan kepada orang-orang percaya yang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Nah, untuk itu anak-anakku, datanglah kepada Tuhan. Ya, datanglah kepada Kristus. Supaya kita dibenarkan, supaya kita disucikan, ya, supaya kita menerima akan keselamatan itu. Iman seperti apakah yang dimiliki Abraham? Kitab suci menyatakan bahwa karena iman, Abraham taat. Atas dasar iman yang dinamis inilah dia dibenarkan. Ya. Dia menunjukkan bahwa iman yang sejati tidak bisa ada tanpa perbuatan. Nah, setelah kita menerima keselamatan itu, lalu apa yang dituntut Tuhan kepada kita? Perbuatan. Ya. Begitu kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita sudah diselamatkan. Nah, karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus beriman. Iman inilah yang akan kita tumbuhkan di dalam kehidupan kita. Banyak orang mengatakan bahwa kita harus beriman dulu, baru selamat. Tapi firman Tuhan katakan di sini tidak. Ya. Keselamatan itu sudah diberikan kepada kita, karena iman itu adalah kasih karunia. Ya. Kita tidak bisa beriman kalau tidak ada kasih karunia. Tuhan itu memberikan kasih karunia kepada kita, supaya kita mengimani apa yang kita tahu, apa yang kita pelajari melalui firman Tuhan ini, dan dengan demikian kita menghidupkan iman itu, dan iman itu akan menimbulkan, akan menghasilkan perbuatan. Makanya dikatakan, iman tanpa perbuatan mati. Iman yang sesungguhnya itu adalah harus bertumbuh, harus ada perbuatan. Sama seperti Abraham, ya, dia menghidupkan imannya, sehingga dikatakan pada waktu Yesus ataupun Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak sebagai persembahan yang hidup dengan iman, ya, dia percaya kepada Tuhan, dia lakukan itu karena dia yakin dan tahu Tuhan akan memberkati dia. Ya. Iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Jadi banyak orang Kristen mengatakan bahwa dia adalah orang yang beriman. Ya, banyak. Banyak orang-orang Kristen mengatakan bahwa kami adalah orang yang beriman. Tapi kita lihat perbuatannya bagaimana. Dari perbuatannya kita tahu apakah orang itu beriman atau apa, atau tidak. Ya, nah itu dia. Lalu kalau kita sudah beriman, tentu kita apa? Mempunyai satu pengalaman bersama dengan siapa? Dengan Tuhan. Ya, karena dengan iman segala sesuatu bisa apa? Percaya, dengan bisa terjadi. Ya, mujizat itu bisa terjadi kalau kita punya iman. Firman Tuhan katakan kalau imanmu ada biji sesawi, maka gunung kau bisa pindahkan. Ya, bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Bukankah orang yang beriman itu adalah orang yang diberkati oleh Tuhan? Bukankah dengan iman segala sesuatu bisa terjadi? Bisakah? Bukankah dengan iman penyakit juga bisa disembuhkan? Ya. Nah, jadi untuk itu pengalaman bersama Tuhan dengan iman yang ada pada kita, biarlah itu membawa keselamatan ke dalam kehidupan kita. Ya. Lalu selanjutnya dikatakan di sini, apakah hasil dari pertobatan dan pembenaran yang sudah kita dapatkan dari Tuhan? Yang pertama dikatakan pengudusan. Ya, pengudusan itu hasil yang pertama. Kalau kita bertobat dan dibenarkan, maka kita akan dikuduskan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua apa lagi dikatakan? Kita diadopsi sebagai anak-anak Allah. Ya, pada saat yang sama orang yang baru percaya telah menerima roh adopsi. Allah telah mengadopsi mereka sebagai anak-anaknya. Kita dibenarkan dan kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Kemudian yang ketiga apa lagi? Yang ketiga dikatakan di sini, ada jaminan keselamatan kepada kita. Tuhan mengampuni semua dosa dan kita tidak berada lagi di bawah penghukuman dan kutukan hukum. Ya, inilah dia. Kalau kita mau bertobat, ya, hasil dari pertobatan dan pembenaran itu tadi. Nah, itu dia. Kemudian selanjutnya dikatakan Tuhan akan memberikan karunia hidup kekal kepada kita. Ya, kalau kita baca di dalam
1 Yohanes 5 ayat 12 dikatakan di sana, Yohanes menegaskan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Artinya di sini adalah, anak itu adalah siapa? Yesus itu. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Ya, sehingga dengan jelas dikatakan di sini, barang siapa memiliki anak, artinya barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Yesus, ia tidak memiliki hidup. Nah, sama seperti pelajaran kita beberapa hari kemarin, bab yang lalu, manusia diberikan pilihan dalam hidup ini. Nah, sekarang tergantung bagi kita. Siapa yang akan kita pilih? Ya, memilih anak atau tidak? Kalau kita memilih anak, memilih Yesus dalam hidup kita ini, maka kita akan memperoleh kehidupan yang sejati, yaitu kerajaan sorga yang kekal, yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Nah, baik anak-anakku sekalian, kita akan lanjutkan kepada bertumbuh di dalam Kristus. Ya, pelajaran ini berseri dan mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya sehingga kita bisa mengambil satu pelajaran apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ini, karena kita diberikan Tuhan pilihan. Ya, kalau kita mau hidup, kita harus memiliki anak, kita terima Yesus dan pengajarannya sebagai pedoman dalam kehidupan kita untuk memperoleh apa? Keselamatan itu. Bertumbuh adalah masalah kehidupan yang tidak terpisahkan, ya, baik yang bersifat jasmani ataupun yang bersifat rohani. Ya, inilah yang tadi dikatakan bahwa tubuh rohani dan tubuh lahiriah kita ini tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan. Mereka akan bertumbuh di dalam apa? Di dalam kehidupan ini. Nah, kemudian apakah ciri-ciri dari pertumbuhan rohani itu? Prinsip yang paling mendasar dan unik tentang kehidupan Kristiani adalah bahwa kehidupan Kristiani itu dimulai dengan kematian. Sesungguhnya dengan kematian. Pertama, kematian Kristus di salib memungkinkan adanya kehidupan baru yang bebas dari kekudusan, dari kekuasaan iblis. Kedua, kematian diri memungkinkan kita menerima kehidupan Kristus yang sudah tawarkan. Dan ketiga, hasilnya kita akan berjalan di dalam kebaruan hidup kita. Nah, jadi ada dua kematian. Kematian Kristus di kayu salib menyelamatkan kita. Kemudian kematian secara badani kita ini dan menghidupkan tubuh rohani kita, dan hasilnya kita akan berjalan di dalam pembaruan hidup kita. Ya, kita terima kematian Yesus, kita matikan tubuh badani kita ini, kita hidupkan tubuh rohani kita, maka kita akan memperoleh pembaruan di dalam apa? Di dalam Kristus. Kematian Kristus dikatakan salib menjadi pusat dari rencana keselamatan Allah. Tanpa salib, iblis dan kekuatan-kekuatan jahat tidak akan dikalahkan. Ya, kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka kekuatan-kekuatan jahat itu tidak akan bisa dikalahkan. Tapi dengan matinya Yesus di kayu salib, kekuatan dosa itu, kekuatan setan itu bisa dikalahkan. Ya, karena melalui kematiannya di salib, Kristus menang atas iblis. Dan janganlah kita pernah lupa, ya, jangan kita pernah lupa atau merasa tidak peduli dengan kenyataan bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Ya, kadang-kadang kita lupa itu. Ya, kita lupa dan kita tidak indahkan bahwa kematian Yesus itu adalah karena kita. Tidak, ya. Jangan kita pernah lupa atau merasa tidak peduli dengan kenyataan bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita dan bahwa tanpa kematiannya tidak mungkin terdapat pengampunan. Dosa-dosa kita lah yang membawa Yesus mati di kayu salib. Harus kita sadari itu, anak-anakku sekalian. Ya. Karena dosa kita inilah Yesus mati di kayu salib. Ya. Sesuatu terjadi kepada seseorang yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Ya. Akan ada mujizat, akan ada pembaruan yang terjadi kepada diri kita kalau kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Sebagai contoh, dikatakan demikian. Murid-murid Yesus, ya, yang bernama Simon. Simon ini orangnya goyah. Ya.
Tapi tatkala dia bersama dengan Yesus, dia menjadi Petrus yang pemberani. Ya, namanya Simon Petrus. Kemudian Saulus, si penganiaya. Ya, setelah dia bersama dengan Yesus, dia menjadi Paulus, si pemberita Injil. Kemudian Thomas, ini adalah murid Yesus yang ragu-ragu. Ya, tapi setelah dia bersama dengan Yesus, dia menjadi pembawa misi pada garis depan, paling depan dia. Kemudian kepengejutan berganti menjadi keberanian, ketidakpercayaan berubah menjadi obor iman, rasa cemburu sirna ditelan oleh rasa kasih, kepentingan diri hilang dan menjadi perhatian kepada saudara-saudara kita yang lain. Dosa tidak ada lagi tempat di dalam hati apa? Hati kita. Tuhan akan memperbaharui diri kita ini kalau kita bersama dengan Tuhan. Ya, sudah kita lihat banyak contoh. Saulus itu tadinya adalah seorang penganiaya, tapi karena dia terima Yesus, dia menjadi seorang pemberita Injil yang luar biasa. Ya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Ya, tugas kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, ya, sebagai orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat, tentu kita mempunyai rasa tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita untuk memikul salib. Apa itu salib? Ya, Tuhan katakan apa? Beritakan Injil ke seluruh dunia. Sampaikan kabar baik ini kepada orang lain. Sampaikan kabar baik ini kepada orang banyak. Ya, bantu orang susah. Beri makan orang yang tidak makan. Beri minum orang yang tidak minum. Beri pakaian orang yang tidak berpakaian. Ini adalah salib yang harus kita pikul dalam kehidupan kita ini dan harus kita hidupkan dalam kehidupan kekristenan kita oleh karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Kemudian selanjutnya dikatakan Tuhan memberikan roh kepada kita. Ya. Yesus berkata kepada Nikodemus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa maksudnya ini? Anak-anakku sekalian, ya. Apa maksudnya? Mungkin kita sudah mengerti apa maksudnya dilahirkan dalam air dan roh. Ini adalah baptisan, ya. Nikodemus itu adalah seorang yang kaya, ya, dan dia bertanya kepada Yesus, apa yang harus dia lakukan supaya dia memperoleh keselamatan itu? Yesus katakan apa? Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Baptisan itu adalah salah satu pernyataan kita, salah satu maksud Tuhan supaya kita bisa dilahirkan kembali dari yang jahat kepada apa? Kepada yang baik. Perubahan radikal 180 derajat. Ini yang apa? Yang Tuhan mau. Baptisan kudus. Ya, Tuhan katakan, dia harus dilahirkan dari air dan roh. Dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan dalam air dan roh. Nah, anak-anakku sekalian, melalui roh itulah Kristus ada tinggal di dalam kita. Makanya setiap orang yang percaya dan menerima Yesus, dia harus dibaptis. Ya, karena ini melambangkan bahwa melalui baptisan air, baptisan roh ini, Kristus ada tinggal di dalam diri kita. Ya, dan roh inilah katanya menjadikan kita sebagai ahli waris kerajaan surga. Karena Allah tinggal di dalam kita, kita menjadi anak Allah, dan kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Ya, saya pikir kita mengerti dalam hal ini. Kemudian yang selanjutnya dikatakan, kehidupan Kristiani adalah suatu kehidupan persatuan. Ya, satu kehidupan yang didamaikan dengan Allah pada satu sisi dan didamaikan dengan sesama manusia. Ya. Kalau kita sudah bersama dengan Tuhan, tidak ada lagi perselisihan antara satu dengan yang lain. Ya. Omong kosong, dia menyatakan dia bersama dengan Tuhan, kalau dia masih berselisih dengan temannya. Ya, ada banyak sekarang orang tua berselisih dengan anaknya. Anak berselisih dengan orang tuanya. Anak berselisih dengan abangnya. Si adik berselisih dengan kakaknya. Ya. Lalu dia katakan bahwa dia sudah bertumbuh di dalam roh. Itu mustahil. Tidak ada hal seperti itu. Ya. Orang yang dipenuhi roh itu adalah
Kehidupan Kristianinya adalah satu kehidupan persatuan, kehidupan yang didamaikan dengan Allah pada satu sisi dan didamaikan dengan sesama manusia. Alangkah indahnya kalau ini bisa terjadi di mana? Di dalam rumah tangga kita. Di dalam rumah tangga kita, di dalam gereja kita, di dalam masyarakat kita, bahkan di negara kita. Maka tidak akan ada lagi apa? Perselisihan antara satu dengan yang lain. Karena apa? Karena roh itu ada di dalam diri kita. Perintah untuk mengasihi sesama kita ini tidak memberi ruang bagi adanya perubahan. Kita tidak memilih siapa yang kita kasihi. Kita dipanggil untuk mengasihi semua orang. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Kasihilah musuhmu. Ya. Kalau kita katakan kasih musuhmu, ini sepertinya di luar logika kita. Tapi oleh karena itu adalah perintah Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita untuk bisa mengasihi musuh kita oleh karena kita sudah hidup di mana? Di dalam Kristus. Ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa mengasihi. Firman Tuhan katakan, musuhmu kasihi. Tapi bagaimana supaya kita bisa mengasihi orang lain? Terlebih dahulu kita harus mengasihi diri kita sendiri. Kita sayangi diri kita. Ya. Kita sayangi diri kita, baru kita bisa mengasihi sama kita. Kita kasihi semua orang, tidak terkecuali dikatakan di sini. Ya. Ada orang mengasihi hanya teman dekatnya. Satu level dengan dia. Ya. Kalau jauh di bawah dia tidak mau kasihi. Bahkan dia merasa jijik mungkin barangkali. Ya, bagaimana dia mungkin mengasihi gelandangan, pengemis dan sebagainya. Sementara dia adalah orang yang berkecukupan. Ya. Tapi firman Tuhan katakan apa? Karena kita sudah hidup di dalam Kristus, kita wajib saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan tidak terkecuali kita harus mengasihi semua orang. Bisakah kita lakukan itu? Bisa. Ya, bisa. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi orang lain oleh karena kita sudah hidup di dalam apa? Di dalam Kristus. Ya, tidak ada alasan bagi kita. Ya, kadang-kadang kita sering juga melihat ya, ada teman yang dibully, ya, mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita, tidak sejalan dengan ide kita, sehingga kita apa? Kita bully. Ini sangat tidak dibenarkan di hadapan Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang benar-benar sudah hidup bersama dengan Tuhan. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, dikatakan lagi di sini, ya, saya pikir waktunya juga sudah mulai hampir habis karena kita akan lanjutkan nanti kepada acara vesper kita. Dikatakan, maka berdoalah selalu di dalam hidupmu. Karena doa adalah napas yang menjaga jiwa kita tetap hidup. Dan doa itu adalah berbicara dengan Allah. Orang Kristen yang hidup di dalam Tuhan, hidupnya akan disertai dengan doa. Ya. Segala sesuatu sebelum kita lakukan pekerjaan kita harus berdoa. Ya. 90%, 80% usaha itu berhasil oleh kenapa? Karena doa. Penyakit bisa disembuhkan oleh karena apa? Karena doa. Mujizat bisa terjadi oleh karena apa? Karena doa. Ya. Nah, mari kita biasakan untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Karena doa adalah melambangkan kita berbicara dengan siapa? Dengan Allah. Yang terakhir dikatakan di sini. Sebagai umat Tuhan, kita harus berbuah. Ya. Dari buahnya lah, kata Yesus, kamu akan mengenal mereka. Dari perbuatan kita lah, orang lain akan melihat apakah kita ini memang umat-umat Tuhan. Orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian, ya, sebagai kesimpulan yang bisa saya katakan di sini, pertumbuhan Kristiani tidak terjadi dalam kampanye. Pada satu sisi pertumbuhan rohani itu terjadi di dalam kumpulan orang-orang yang ditebus. Maksudnya adalah, kalau kita sudah menerima Yesus, tentu kita akan berkumpul, kita akan beribadah, ya, beribadah berjemaah, berada di dalam gereja, ya. Tanpa ibadah berjemaat, kita kehilangan jati diri serta tempat bagi kita untuk bersekutu. Dan dalam persekutuan inilah, dan dalam hubungan antar pribadi dengan orang lain inilah, kita menjadi dewasa dan bertumbuh. Nah, jadi sangat disayangkan sekarang ini kalau ada dikatakan gereja ditutup. Ya. Kita beribadah di rumah. Kalau benar kita beribadah di rumah, firman Tuhan katakan, tanpa ibadah berjemaat,
kita kehilangan jati diri, serta tempat bagi kita untuk bersekutu. Dan di dalam persekutuan inilah, dan dalam hubungan antar pribadi dengan orang lain inilah, kita menjadi dewasa dan bertumbuh di dalam kerohanian dan di dalam iman kita. Nah, anak-anakku sekalian, kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita hidup di dalam Kristus, jangan pernah tinggalkan ibadah. Ya, dimanapun Anda berada, cari gereja. Cari teman-temanmu untuk bersekutu. Karena dengan demikian katanya, disitulah iman itu bertumbuh dan berkembang. Karena kita berhubungan antara satu dengan yang lain. Nah, kalau sekarang ini gereja masih dibatasi untuk beribadah, hanya sekian persen yang bisa hadir, itu pun bangku harus dijaga, itu saya pikir sangat disayangkan. Tetapi saya lihat banyak pula orang yang suka seperti ini. Ya, banyak orang yang suka seperti ini. Tapi saya mau, marilah kita cari tempat-tempat beribadah untuk kita bersekutu. Karena dengan peribadatan ini, iman kita akan berkembang dan kita akan saling menguatkan satu dengan yang lain. Salah satu contoh misalnya anakku ya, yang paling gampang. Kalau kita pelajari, kita lihat api unggun. Api unggun itu akan hidup kalau banyak kayu di sana berkumpul apa? Bara, ya. Tapi tatkala dari satu kayu yang hidup itu kita tarik, kita bikin di tempat yang lain, maka kayu itu akan mati. Itu artinya apa? Ya, bahwa kebersamaan itu sangat apa? Sangat perlu. Mudah-mudahan ya, anak-anakku ya, Covid ini cepat berlalu. Kita bisa beribadah seperti biasa. Karena ini masing-masing adalah kerinduan kita. Saya pikir kita masih pasti rindu untuk datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan, ya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, jadi saya pikir itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan anak-anak kami mengerti, dan kalau ada yang kurang jelas, ya boleh ditanyakan melalui WA, dan juga boleh datang kepada kami langsung, ya, kepada Ibu Pendeta, Ketua Gereja, dan lain sebagainya. Mana tahu ada yang kurang jelas, bisa langsung tanya. Tidak apa-apa, ya, kita diskusi, karena ini adalah satu pendalaman firman Tuhan untuk kebutuhan kerohanian kita, karena kita memilih kemana kita harus pergi. Memilih Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, atau memilih yang lain, ya, yang akhirnya akan membuat kita hilang. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Silakan, Bu. Terima kasih untuk firman Tuhan, pendalaman Alkitab yang telah kita dengarkan pada malam hari ini. Seperti biasa, akan ada satu orang yang menjawab kuis setelah Tesalonika dan Basado mendapatkan. Jadi catat namanya. Ya, malam ketiga ini siapa ya? Oke, kita dulukan dulu teman-teman kita yang belum pernah menjawab ya, anakku. Basado dan Tesalonika, keep silent dulu. Kita dengarkan dulu suara teman kita ini semuanya. Baiklah, sebelum kita mendengar kuisnya, Mem rindu sekali melihat wajah anak Mem, anak-anak kami semuanya. Kami rindu melihat wajahnya, apalagi pada sahabat yang suci ini. Pasti wajahnya lebih cerah. Coba buka semuanya kameranya. Samuel Lowly, Ilya, Sinta, siapa lagi ini yang masih tutup? Samuel bisa dibuka ya, nak? Rindu kami melihat wajah kamu. Mikael Ibrema. Oke, terima kasih. Oke ya. Baiklah, pada malam ini pertanyaannya. Boleh ya, boleh menjawab siapa saja, boleh boys, boleh girls ya. Baiklah, pertanyaannya. Dengarkan ya. Setelah pertobatan, ada berapa langkah? Ada berapa langkah untuk mencapai ujungnya itu? Oke, ada yang bisa menjawab berapa langkah itu? Saya lihat tadi banyak anak mem yang mencatat-catat. Ayo, jangan pernah takut untuk menjawab. Ayo, ada tadi banyak yang catat-catat. Ada berapa langkah? Hana tersenyum. Hana bisa? Ada 4
4 langkah. Memang Pak Kanaja, ada 4 langkah. Apa saja itu? Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Setelah pertobatan. Ayo, Nakku. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, Pak Ketua tadi bilang seperti itu. Ayo, ayo. Ya, gampang sekali jawabannya. Kalau tadi diperhatikan, saya pikir sudah cukup jelas ya. Ayo anak-anak kami, siapa kira-kira? Atau barangkali bisa diganti pertanyaannya, Bu. Oke, bisa diganti pertanyaan yang lebih mudah ya. Oke, kita serahkan ke Pak Ketua. Mungkin ada pertanyaan lebih mudah, Pak. Coba silakan. Jadi saya pikir begini aja. Apa arti kata pertobatan? Yang sudah saya katakan tadi. Apa arti kata pertobatan? Di dalam firman Tuhan. Ya gampang sekali. Ya. Apa arti kata pertobatan? Bertobat ialah titik. Ya. Sama seperti pengalaman Raja Daud. Ya, pada waktu dia melakukan dosa, perzinahan dan pembunuhan, akhirnya dia bertobat. Arti tobat ini apa? Arti bertobat. Ya, Hana barangkali. Atau Jordan barangkali. Apa arti pertobatan? Apa itu? Penyesalan atas dosa-dosa kita. Penyesalan atas dosa-dosa kita. Bagus. Yang lain? Saya bisa, Pak. Siapa? Saya, Aurel. Bisa. Kenapa nggak bisa, anakku? Tanya sama Ibu Pendeta dulu. Bisa nggak? Boys. Girls. Bisa, Ibu ya? Silakan, Nakku. Silakan. Pertobatan adalah merubah sifat diri kita 180 derajat dari yang jahat menjadi lebih baik. Bagus. Terima kasih. Perubahan 180 derajat ya. Sama seperti Raja Daud. Pada waktu dia menyesali dosa-dosanya, dia memelas datang kepada Tuhan, dia katakan apa? Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaruilah batinku dan rohku yang teguh. Artinya memang apa? Perubahan. Ya, berbalik dari yang jahat kepada apa? Yang benar. Berbalik 180. Menyesali akan dosa-dosanya. Ya, ada orang hanya berbicara, saya bertobat. Ya, bertobat 1 hari, besok lakukan lagi. Ini bukan pertobatan. Ya, ini bukan pertobatan namanya. Tapi pertobatan yang sungguh-sungguh itu adalah sama seperti yang Raja Daud katakan ya. Menyesal dan dia minta pengampunan daripada Tuhan dan tidak melakukan lagi dosa itu untuk kedepannya. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain lagi atau pertanyaan yang lain lagi, Bu? Silakan, Bu. 1 aja, Pak. Ya, oke, cukup. Ya, karena waktu kita juga sudah ini ya. Kita akan lanjutkan ke acara tes fair nanti. Terima kasih. Yang pertama tadi ada boys kayaknya yang menjawab. Jordan tadi. Bukan Jordan. Bukan Jordan, siapa itu? Bukan. Siapa tadi, Nak? Saya yang dilewatkan. Ayo, dapat sesuatu itu nanti. Iya. Siapa tadi? Michael Ibrema itu, Mem. Michael Ibrema. Oke, Michael Ibrema ya. Michael Ibrema. Oh iya. Aurel. Oke, baiklah ya. Kita berdoa. Setelah berdoa jangan ada yang keluar, Nakku ya, karena kita foto dulu ya. Kan absensinya juga dipoto. Sampai saat ini nggak pernah ada absen anakku. Baiklah, kita langsung berdoa dipimpin oleh Pak Ketua Jemaat. Silakan. Baik, kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami dalam sorga, kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih kami. Oleh karena penyertaan Tuhan yang sudah berlaku bagi kami. Kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah kiranya keselamatan itu menjadi bagian kami ya Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan. Biarlah kami selalu hidup bersama dengan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan kami minta Roh Kudus Tuhan untuk selalu bersama-sama dengan kami. Mengajari kami, mengingatkan kami. Agar senantiasa kami selalu ada di dalam Tuhan. Bapa di sorga, firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sudah mendengarkan. Kiranya juga Engkau perbarui hati mereka. Berikan mereka pemikiran yang cerdas Tuhan. Berikan mereka hikmat dari sorga. Agar dengan demikian mereka bisa menerima pelajaran itu dengan baik.
sehingga mereka bisa mengambil satu keputusan di dalam hidup mereka. Mereka akan mengikut Engkau di dalam kehidupan mereka ini. Ajari kami untuk selalu setia kepadamu ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga akan lanjutkan kepada acara Vesper kami. Biarlah kiranya Kau juga menyertai kami, menyertai umat-umat Tuhan di mana saja berada. Biarlah kasih karunia Tuhan selalu bersama dengan kami. Khususnya sepanjang malam ini juga Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Biarlah kami beristirahat dengan baik, sehingga besok pagi kami dapat bangun dengan badan yang segar untuk datang berbakti, beribadah, memuji muliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami ini. Kami berdoa hanya melalui anak-Mu Yesus penebus kami. Amin. Amin. Baiklah, semuanya kembali buka ininya anakku supaya kita gabung langsung ke Vesper. Coba Lili buka kembali, Kesia buka, Pak Sihotang buka juga Pak ya. Michael Ibrema. Oke, dan pengumuman buat kita semuanya. Hari Senin malam kita akan lanjutkan, hari Minggu kita rest dulu ya. Firman dibawakan oleh saya sendiri dan sebagai MC nanti Pak J. Sihotang. Baiklah, kita foto. Michael Ibrema, ayo nak. Sebelum Michael Ibrema, bisakah dibuka sebentar? Oke, mungkin lagi nggak bagus sinyalnya ya. Oke, 1, 2. Oke, yang kedua ya. Ini tadi masih satu, ini nampak. Oke. Sinta bisa dibuka? Sinta. Oke, Cinta. Sinta. Oke, ya. Kita foto. 1, 2. Senyum Grace, senyum Grace. 1, 2. Oke, terima kasih untuk kehadiran kita semuanya. Tuhan memberkati. Kita berlanjut ke acara Vesper kita. Oke. Mem, Ya, hari Nak? Sabtu Zoom nanti, Mem. Ya, sayang? Hari Sabtu. Enggak, sayangku. Kita hari Sabat rest, hari Minggu rest, kita masuk ke hari Senin ya. Senin malam. Oke, terima kasih semuanya. Selamat Sabat, selamat malam. Boleh makan yang belum makan. Oke, berarti ada restnya apa ini? 5 menit ya untuk makan ya. Oke. Dengan rajin patut aku masyurkan dia di dunia. Hari yang bahagia Mana sih Onde? saat aku Kenapa di mana itu? terima Yesus. Tuh. Diajarnya ku berjaga, berdoa dan bergembira. Hari yang bahagia saat aku terima Yesus. Aku sudah menyerahkan diriku kepada Tuhan. Dipanggilnya aku datang dengan penuh kesukaan. Hari yang bahagia saat aku terima Yesus. Diajarnya aku berjaga, berdoa dan bergembira. Hari yang bahagia saat aku terima Yesus. Malaikat surga mulia mendengar janji hatiku hingga aku putus nyawa, tetap teguh perjanjianku. Kau jangan di sini. Hari yang bahagia saat aku terima Yesus. Diajarnya aku berjaga, berdoa dan bergembira.
Tuhan.